Tiru tradisi Timnas Indonesia, skuad Timnas Malaysia malah bengong sendiri, khususnya pemain naturalisasi mereka. Dari Bali, pindah ke Jakarta. Emil Audero Mulyadi siap 100% debut di GBK. Di samping itu, Malaysia resmi tolak tanding lawan Timnas. Ini kata Bapak Erick Thohir. Selengkapnya, hanya di Ration Champion. Sebelum kita membahas beritanya lebih lanjut, ada baiknya kita memberikan like ke video ini karena like itu gratis. Terima kasih ya atas kesediaan kalian. Kali ini yang bermain adalah Timnas Malaysia dan lawannya adalah Cape Verde. Pertandingan itu sendiri adalah laga uji coba sebelum Malaysia melawan Vietnam di lanjutan babak kualifikasi Piala Asia. Tentu, sebuah laga yang harus benar-benar dimanfaatkan agar nantinya bisa tampil maksimal saat melawan Nguyen dan kawan-kawan. Pada akhirnya, tim Harimau Malaya sukses menahan imbang tim teringkat 72 dunia tersebut. Tentu, sebuah prestasi luar biasa yang dicatatkan oleh Arif Aiman dan kawan-kawan. Dan setelah pertandingan selesai, para pemain Malaysia mendatangi fans yang rela memberikan dukungan. Pada momen inilah, ada sebuah keanehan terjadi, karena apa yang mereka lakukan sangat mirip dengan yang dilakukan oleh Timnas Indonesia. Iya, beberapa waktu yang lalu Federasi Sepak Bola Malaysia, yakni FOM, mendapatkan banyak sorotan karena dianggap mengabaikan ajakan Timnas Indonesia. Ajakan yang dimaksud adalah untuk menjalani laga persahabatan antar kedua negara. Itu dilakukan karena Indonesia dan Malaysia memang sudah sangat lama tidak bertemu. Pertemuan terakhir sendiri terjadi pada tahun 2021 saat Indonesia berhasil mengalahkan Malaysia dengan skor 4-1. Dan jarak waktu tersebut, wajar saja jika Indonesia ingin bertemu dengan Malaysia. Lagi meski tajuk pertandingannya cuma pertandingan persahabatan, karena haitang-haitang itu bisa menjadi pelepas rasa kangen setelah lama tidak berjumpa. Saat ajakan Indonesia belum mendapatkan respon, pihak Malaysia malah memilih Cape Verde sebagai lawan uji coba. Mereka menilai karena Cape Verde bisa menaikkan level dari Timnas Malaysia. Karena peringkat FIFA Naya berada di ranking 100 besar, tak main-main. Tim asal Afrika itu sampai diajak bermain 2 kali dan semuanya diselenggarakan di Malaysia. Tentu, sebuah keputusan yang cukup berani yang dilakukan oleh skuad Harimau Malaya. Pertemuan pertama antara Malaysia dengan Cape Verde akhirnya dimulai. Dalam pertemuan tersebut, Cape Verde sempat unggul atas Malaysia. Sayangnya, pada babak kedua, tim negeri jiran mampu menyambahkan kedudukan lewat gol yang dicetak oleh Paulo Josui. Gol yang sekaligus membuat pertandingan berakhir imbang 1-1. Tentu, sebuah hasil yang sangat bagus bagi Malaysia. Karena dengan hasil ini, mereka mendapatkan tambahan poin dari FIFA. Tapi tetap saja, tambahan poin tersebut masih belum bisa menggusur posisi dari Indonesia. Setelah pertandingan selesai, pelatih Malaysia yakni Peter Klamoski mengaku bangga dengan anak asuhnya. Intinya, laga tersebut benar-benar menunjukkan mentalitas dari para pemain Malaysia. Pertandingan malam ini membuktikan fokus kami sebagai tim. Ini menunjukkan cara kami berlatih mentalitas di dalam dan di luar lapangan. Kami berkomitmen untuk berkembang setiap hari. Ini adalah tantangan yang baik untuk kedua tim. Kami punya beberapa kesempatan untuk mencetak gol, tapi dengan kehadiran pemain kedua belas, hasil seperti ini bisa diterima, kata Peter Klamoski pada media. Media Malaysia coba tiru tradisi Timnas Indonesia. Setelah pertandingan selesai, para pemain Malaysia tidak langsung kembali ke ruang ganti. Mereka memilih mendatangi para supporter yang selama 90 menit terus memberikan dukungan tanpa henti. Pada momen itulah, para pemain Malaysia dan fansnya menyanyikan lagu kebangsaan. Tapi anehnya, banyak pemain Malaysia yang cuma berdiam diri seolah-olah mereka kebingungan dengan apa yang harus mereka lakukan. Mungkin mereka memang sengaja, karena untuk menjaga kehusukan dalam menyanyikan lagu kebangsaan. Selain para pemain Malaysia, hal yang sama juga dilakukan oleh pelatih mereka, yakni Peter Klamoski. Pelatih asal Australia itu langsung menghampiri tribun dari para supporter. Intinya, dirinya ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada para fans. Uniknya, itu dia lakukan sendiri tanpa didampingi oleh satu orang pemain manapun. Mungkin para pemain Malaysia yang lain memiliki kesibukan sendiri yang sama-sama menyapa fans yang hadir di stadion. Timnas Malaysia tak sekali dua kali menirukan dengan apa yang dilakukan oleh Timnas Indonesia. Karena jujur saja, setelah pertandingan selesai, mereka biasanya langsung kembali ke ruang ganti pemain. Baru setelah Timnas sering melakukan tradisi menemui supporter, Malaysia juga ikat-ikatan
dan dilakukan mereka sampai saat ini. Hal ini akhirnya mendapatkan respon dari Jay Itzes, kapten dari tim Garuda. Intinya, dirinya mengaku merinding ketika melakukan tradisi tersebut. Karena tradisi itu dilakukan dengan perasaan bangga atas perjuangan para pemain di lapangan. Kiper yang akan menjalani laga debutnya bersama timnas Indonesia ini menunjukkan kelasnya sebagai kiper kelas Eropa. Bahkan, aksi-aksi Emil dalam sesi latihan terbaru timnas membuat sang kapten Jay Itzes cukup tenang. Karena lini belakang timnas bakal punya tembok yang cukup kokoh jelang menghadapi Cina mendatang. Laga krusial melawan Tiongkok dalam putaran ketiga, kualifikasi Piala Dunia ke 2026, latihan ini bukan sekedar rutinitas. Dipandu langsung oleh Patrick Kluivert dan didampingi jajaran asisten yang kompeten. Sejak dimulai, suasana latihan berjalan dalam keseimbangan antara keseriusan dan kehangatan. Intens tapi tetap menyenangkan. Terstruktur, namun tetap memberikan ruang bagi pemain untuk mengekspresikan diri. Kemarin, para pemain sempat diberi waktu untuk beristirahat jeda TC di hari Rabu. Tapi ini bukan sekedar waktu kosong. Ini adalah jeda penuh makna. Sebuah momen untuk meresapi ketenangan Pulau Dewata, menyatu dengan atmosfer yang menenangkan, menyegarkan kembali semangat mereka sebelum kembali ke medan latihan. Kini, mereka kembali berkumpul. Semangat membara terlihat dari wajah-wajah yang lelah namun tekun. Kluivert sendiri memberikan komentarnya. Segalanya dipersiapkan untuk menghadapi laga besar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 5 Juni mendatang. Dan hari ke hari, progres yang ditunjukkan semakin menjanjikan. Meski banyak pemain yang sempat jet lag, namun semua tetap semangat. Fase latihan pertama sangat fantastis. Mood para pemain juga sangat bagus. Passing-passing dan juga dribbling, mereka juga sesuai harapan. Chemistry antar pemain juga positif. Tapi, cara mereka mengeksekusi latihan ini sangat baik. Para pemain memahami apa yang kami coba raih. Dan saya rasa itu hal terpenting dengan memiliki tujuan yang pasti tentang bagaimana cara yang kami inginkan untuk melawan Cina, ujar Kluivert, seperti dikutip dari akun YouTube Timnas Indonesia. Di sisi lain, Alex Pastor sendiri diketahui sudah menemukan gambaran skema yang akan dipakai untuk laga melawan Cina, dan masuknya Vano dinilai sebagai pengganti yang pas bagi posisi yang ditinggal Marcelino. Ya, kombinasinya dengan Tom Hey serta Joy Pelupesi dianggap akan menciptakan warna tersendiri. Memang, ketiganya udah nggak mudah lagi. Tapi soal visi bermain, mereka sudah sama-sama teruji. Ya, ketiganya diharapkan bisa menjadi sebuah kesatuan yang bakoh dan kreatif. Timnas Indonesia. Jika semisal Timnas main 3-4-3, maka Vano bisa ditaruh di posisi wing kiri yang masuk ke dalam, serta bergedak mobile. Namun, jika main dengan skema 3-4-1-2, Vano beneran akan sangat maksimal jika diminta main sebagai free roll. Intinya, Mimin percaya masuknya Vano di Garuda Calling ini bisa memberi dampak positif bagi timnas Indonesia dari sisi teknis maupun non-teknis. Sementara di sisi lain, kembalinya Jay Itzes, latihan tim membawa kebahagiaan tersendiri bagi para punggawa Garuda. Bahkan, El Capitano langsung memimpin rekan-rekannya dalam sesi latihan tim. Tak hanya itu saja, kembalinya sang kapten Jay Itzes langsung disambut dengan aksi-aksi ciamik Emil Audeiro di bawah Mr. Gawang, di mana dalam sesi latihan terbaru, Emil tampil luar biasa dengan menepis semua tendangan pemain timnas kecuali Marcelino Ferdinand dan juga Tom Hey. Melihat hal itu, sontak membuat Bang Jay tampak tersenyum lebar karena apa yang dikhawatirkan usai ditinggal oleh Martin, pas akhirnya terjawab sudah. Aura kepemimpinan Jay Itzes jadi sorotan. Setelah berjuang bersama tim Venezia untuk bertahan di kasta tertinggi Liga Italia, El Capitano akhirnya menjalani sesi latihan perdana bersama timnas Indonesia. Tak hanya hadir sebagai pemain belakang tangguh, ia hadir membawa aura kepemimpinan. Dalam sesi gym yang menjadi bagian dari latihan, terlihat jelas bagaimana ia mengambil peran lebih, memberikan arahan, menyemangati, bahkan sesekali memberikan koreksi dan memotivasi kepada rekan-rekannya. Ricky Kambuaya jadi salah satu pemain yang langsung disamperin sama El Capitano untuk diberikan masukan. Sebuah sinyal kuat bahwa kapten Indonesia sejati bukan hanya soal ban di lengan, tapi tentang jiwa yang memimpin dari dalam. Pemusatan latihan kali ini memang mengusung fokus baru. Dari lapangan hijau, kini para pemain diarahkan untuk memperkuat fondasi fisik mereka di dalam ruangan. Sesi gym menjadi sorotan sebagai bagian dari strategi memperkuat otot
daya tahan, dan kebugaran menjelang laga besar. Nama-nama besar sudah mulai berkumpul. Maxil Gers, Calvin Serdong, dan tentu saja JITES semuanya telah bergabung penuh. Bahkan jika kalian teliti tadi, Jordi Amat yang sebelumnya dikabarkan mengalami gangguan kesehatan pada tenggorokannya, kini terlihat kembali ke lapangan latihan. Namun, kepemimpinan bukan hanya soal hadir. J hadir dan membawa pengaruh. Ia menjadi inspirasi, bukan hanya menjaga performa pribadinya.